nggak sih saya workout atau exercise pada saat saya intermittent fasting? Antara fasting 12 jam dan fasting 16 jam atau 18 jam ya, cari aja tengah-tengahnya itu, produksi growth hormone kita kan udah mulai naik. Nah, sementara olahraga sendiri itu juga meningkatkan produksi growth hormone. Jadi growth hormone kita double. Growth hormone ketika kita sudah berumur fungsinya buat apa? Untuk regenerasi sel, membangun otot, tulang, dan growth hormone itu juga membantu kita untuk reduce fat. Halo The Health here, balik lagi di Klinik Dr. House Broadcast The Lifestyle Clinic. Sekarang saya udah sama Dr. Grace mau ngobrol-ngobrol soal intermittent fasting dan exercise. Iya. Dokter, setelah sekian banyak kita ngobrol soal intermittent fasting dan exercise, terus jadinya timbul pertanyaan nih dok. Dok, boleh nggak sih saya workout atau exercise pada saat saya intermittent fasting? Iya. Sebenarnya jawabannya simpel. Bukannya boleh lagi, boleh banget. Nah, dok sebentar kalau gitu. Lebih baik pada kita workout pada saat lagi intermittent fastingnya atau lagi pada jendela makannya? Pada prinsipnya kalau ditanya mana yang lebih baik, workout pas lagi puasa atau workout pas jendela makan? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Cuman memang ketika kita sedang fasting itu kita punya, aku bilangnya kayak double action gitu. Kalau tujuan kita satu weight loss atau fat loss, kedua muscle gain ya, untuk bangun muscle. Kenapa? Gini, di antara semua benefit intermittent fasting ada satu benefit yang berhubungan dengan hormon pertumbuhan atau HGH, Human Growth Hormone ya. Pada saat kita berpuasa mulai 12 jam ya, itu kan udah mulai fat burning tuh, pas 12 jam. Dan ketika kita berpuasa 12 jam itu growth hormone udah mulai diproduksi. Mulai starting diproduksi tapi belum banyak. Ya. Lalu that's why kalau misalnya kita mau fat loss dan muscle gain ya, kalau kita memulai puasanya dari 12 jam aja, itu kita udah dapat benefit ya. Ketika kita 12 jam itu udah mulai fat burning kan, karena aku pernah cerita bahwa pengosongan lambung tuh kosong 4 jam ya. Terus dari 4 jam sampai 8 jam itu kita bisa bilang itu kita udah zero kalori sebetulnya di darah kita tuh udah nggak ada makanan lagi, sehingga pada saat itu kita kan tetap bernafas, kita tetap jantung tetap bergerak, artinya kita tetap membutuhkan kalori. Nah, makanan udah nggak ada, kita ambil dari mana? Dari fat. Ya, dari setelah jam ke-8 sampai jam ke-12 kita udah mulai burn fat. Karena kita udah mulai ngambil fat untuk mencukupi kalori. Nah, pada saat burn fat itu, jadi kalau kita mulai puasa jam 6 sore ya, berhenti makan jam 6 sore, jam 6 pagi kita breakfasting ya. Misalnya kita breakfasting nih misalnya. Nah, sayang kan kalau lagi bagus-bagusnya 12 jam itu terus starting ya, jangan makan dulu, kita olahraga dulu ya. Let's say 1 jam olahraga supaya kita dapat apa? Kan kita lagi state badan kita tuh lagi membakar lemak karena udah zero ya, yang kalori kita ngambil kalori cadangan. Nah, terus kita olahraga butuh kalori lagi lebih banyak, kebakar lagi, berarti tambah bongkar celengan atau tambah ambil lemak lebih banyak daripada hanya sekedar puasa, ya kan? Nah, tapi ada itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua, starting 12 jam itu growth hormone mulai diproduksi. Tapi akan jauh lebih bagus kalau memang kita mau gain muscle dan kita mau bakar lemak lebih ekstensif, lebih banyak, itu setelah puasa 16 jam.
ya. Setelah Karena makin dari 12 jam growth hormone mulai keluar, 16 jam tentu growth hormone produksinya jauh lebih banyak ketika kita dibanding puasa 12 jam. Itulah waktu yang tepat untuk membangun otot ya. Jadi kita bangun otot, terus kita bakar fat atau lemak. Nah, setelah 20 jam ya, 20 jam berpuasa ya, itu puncak produksi growth hormone di badan kita. Produksinya. Jadi kita bilangnya skyrocketing, bukan skyrocketing, pokoknya puncak banget itu si growth hormone. Ya, skyrocketing lah dibilangnya. Growth hormone kita lagi tinggi-tingginya. Nah, pada saat di 20 jam yang lagi tinggi-tingginya growth hormone itu sebenarnya disitulah juga sebaiknya kita lagi exercise gitu ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus antara exercise ketika puasa dan di jendela makan, dua-duanya oke. Cuman memang ketika kita sedang di jendela makan ya, ada beberapa orang yang kadang-kadang faktor psikis ya. Kalau perut kosong olahraga kayaknya nggak kuat nih, ada yang seperti itu. Kayaknya itu paradigma, Dok. Iya. Kayaknya udah bisa kita rubah nih paradigma. Betul. Justru pada saat jam ke-12 nggak ngaruh. Aku sampai saat ini aku ngejalanin, kita bilangnya fasted workout. Ya, jadi aku ngejalanin fasted workout atau workout ketika berpuasa mungkin sudah sekitar 2 tahunan, mungkin lebih, dan nggak ada masalah sih sampai saat ini gitu, nggak pernah juga kolaps gitu ya. Ya, tapi kan justru tadi dokter udah bilang bahkan secara medis kan justru pada saat di jam ke-12 itulah puncaknya pembakaran lemak. Disitulah waktu yang tepat sebenarnya. Apalagi kalau kita mau fat loss ya, itu cakep banget. Iya, ya, karena kita benar-benar bongkar celengan tuh, bongkar tabungan lemak kita. Iya, gitu. Dan yang keren lagi di starting di jam ke-16 sudah itu mulai growth hormonnya lagi naik, walaupun tingginya banget tuh setelah 20 jam. Kalau kuat nih intermittent fasting yang 20 jam, terus di jam ke-20 baru olahraga. Ya, cuman memang agak sulit karena kan biasanya kita kalau 20 jam jatuhnya malam. Jam berapa? Ya. Iya. Jadi biasanya sih aku saranin 16 jam. Di jam ke-16 ya. Jam ke-16. Tapi anyway ya, antara jam 12 jam puasa dan 16 jam puasa, tengah-tengahnya itu tetap bagus buat olahraga. Karena antara fasting 12 jam dan fasting 16 jam atau 18 jam ya, cari aja tengah-tengahnya itu produksi growth hormone kita kan udah mulai naik ya, karena puasa. Nah, sementara olahraga itu juga meningkatkan produksi growth hormone. Jadi growth hormone kita double karena puasa dan karena exercise. Yes, gitu. Jadi untuk audiens ada 2 benefit nih ketika intermittent fasting dan terus kita workout gitu ya. Sudah growth hormonnya naiknya luar biasa. Iya, jadi Dok, itu bisa dicapai dalam waktu yang cepat ya kalau bisa jalan begitu ya, Dok? Iya, pasti. Relatif lebih cepat ya, Dok ya. Kita nih gini, growth hormone itu anabolik hormon ya, hormon pertumbuhan ya. Hormon pertumbuhan atau growth hormone itu bukan hormon yang dibutuhkan oleh anak-anak aja. Ya, memang hormon pertumbuhan itu terutama terkenalnya pada anak buat tinggiin badan gitu. Tapi sebenarnya orang udah sampai kita sampai kita mati sebetulnya ya. Begitu kita udah mati ya udah nggak ada growth hormone. Nah, growth hormone ketika kita sudah berumur fungsinya buat apa? Untuk regenerasi sel, membangun otot, tulang ya. Dan growth hormone itu juga membantu kita untuk reduce fat ya. Terus buat apa? Otak. Ya, biar gak demensia. Iya, jadi olahraga itu emang buat brain sebenarnya gitu ya. Jadi salah satu fungsi growth hormone itu supaya kita nggak pikun seperti itu. Jadi penting banget. Dan catat ya, growth hormone itu ketika kita berumur 25 tahun tinggal 50%. Oh, jadi kayaknya ayolah ya kita intermittent fasting terus olahraga karena buat growth hormone kita begitu di atas 25 tahun growth hormone kita itu turun pelan-pelan, dan yang mempercepat habisnya growth hormone adalah lifestyle yang jelek. Lifestyle. Ya, dan ketika umur 50 growth hormone kita mungkin tinggal 15 sampai 16%.
Kayaknya kalau gitu dok, starting intermittent fasting. Harus sebenarnya, Gitu ya, kan, dan ya. olahraga. Iya Dan itu ya. olahraga, Aku ya. sudah berjalan, tapi ntar Iya. berarti intermittent fastingnya juga Iya, berjalan. ayo dong ya. Kalau mau katanya anti aging, ya. Let's do it. Iya. Intermittent fasting and exercise. Oke. Dok, terus ada Mhm. satu lagi pertanyaan yang juga penting dok, dan ini Mhm. mungkin juga banyak di generasi muda juga mempertanyakan. Kalau kita exercise-nya cukup berat, Mhm. apakah kita perlu asupan makanan yang juga lebih banyak? Oke. Sebenarnya gini, target kita dulu apa nih? Weight loss kah? Atau muscle gain? Ya, muscle gain. Kalau targetnya weight loss, kita harus menciptakan satu keadaan yang disebut kalori defisit, di mana kalori yang masuk lebih sedikit, atau saya sih nggak bilang lebih sedikit ya. Mungkin kalori yang masuk, aku tuh selalu lihat BMR, basal metabolic rate tiap orang. Misalnya BMR aku 1100 nih ya. BMR aku 1100. BMR itu adalah kebutuhan basal atau kebutuhan dasar badan kita untuk hidup. Ya, untuk bernafas, untuk jantung bergerak, untuk semua organ berfungsi, itu namanya basal metabolic rate. Jadi aku butuh 1100 kalori agar semua organ tubuhku berfungsi. Nah, pada saat basal metabolic rate-ku 1100, terus aku mau menciptakan kalori defisit, di mana makannya itu sama kalori yang masuk dan kalori yang keluar ada minus, ya kan? Berarti aku harus nambahin BMR aku, karena gini, kalau BMR ku udah 1100, terus aku cuma nahan makan atau diet rendah kalori, berarti kemungkinan aku akan kalori masuknya itu akan di bawah 1000 supaya ada defisit, jadi sekitar 900, dan itu sebenarnya agak berbahaya. Ke hormon ya dok? Yes, akan nanti keluar yang namanya stres hormon atau hormon kortisol kita. Ya. Jadi usahain makan itu kalori kita itu di atas 1000. Nah kalau BMR ku sudah 1100, terus aku mau nurunin berat badan, berarti aku cuman masukin 1000, defisit kalorinya cuman 100. Iya. Ya kan? Nggak berarti. Orang bisa bilang stuck ini. Jadi better gimana dong? Berarti aku harus naikin kalori keluarku, karena BMR ku 1100, aku harus olahraga yang kira-kira olahragaku itu membutuhkan 200 kalori. Berarti BMR plus kalori expenditure atau kalori yang keluar karena olahraga ada 200, total kebutuhanku 1300. Berarti makannya tetap nggak dikurangin, makannya tapi 1000. Oh, 1000. Misalnya 1000 kalori ya, itu kalau targetnya weight loss. Ya, kalau tadi kan pertanyaannya olahraganya berat, berarti olahraganya yang sekitar 200 kalori. Makin berat olahraga, kalori defisitnya tentu makin banyak. Kalau targetnya fat loss, itu kalau fat loss. Ya, kalau targetnya fat loss tentu kalorinya kita atur sedemikian rupa lebih kecil dari kalori yang keluar. Ternyata terjadi defisit kalori. Nah, sekarang kita bilang kita mau weight gain atau bukan weight ya, tapi muscle gain. Nah, kalau muscle gain berarti kalori yang dibutuhkan akan lebih besar ya. Jadi breakdownnya itu lebih ke protein biasanya. Total kalorinya mungkin jadi misalnya aku olahraganya kan berat tuh. Mungkin keluar 400 sampai 500 kalori karena aku olahraga. Berarti masuk harus lebih banyak ya, yang tambah masuk. Tadi BMR ku 1100 tambah 500 1600. Berarti aku paling tidak makan itu 1600 kalori juga untuk impas balance. Tapi aku mau muscle gain, aku tambahin. Jadi tambahin lagi 200 kalori sehingga aku makannya 1800. Tapi ingat ya, yang mau kita bangun adalah muscle. Muscle itu biasanya dari protein. Jadi kebutuhan proteinnya, intake proteinnya yang ditambah. Nah, sekarang kalau kita mau muscle gain ya, berarti kita butuh
kalori dari protein ya, diutamain protein lebih banyak. Jadi kalau misalnya aku olahraga menghabiskan 500 kalori ditambah dengan BMR-ku yang 1100, jadi 1600 kalori yang aku makan. Tapi utamain protein. Berapa banyak protein yang harus dimakan? Kurang lebih adalah 2 kali lipat berat badan aku. 2 kali lipat badan kita per hari ya, Dok? Per hari ya, bukan per kali makan. Dok, gitu. Apakah pada setiap orang itu sama seperti itu aturan? Enggak ya, ada orang justru memang tergantung ya, ini secara genetik beda-beda. Ada orang justru butuhnya dia lebih ke karbo ya, untuk energinya. Jadi dia emang butuh karena dia mungkin olahraganya cukup berat ya. Jadi dia butuh energi dari karbo. Jadi kalau pada saat itu karbonya juga mesti intake-nya cukup besar gitu. Untuk mengetahui, Dok, pada tiap orang tadi kan berarti berbeda. Untuk mengetahuinya itu gimana caranya, Dok? Sebenarnya yang kalau mau benar-benar confirm kebutuhan kita yang benar itu pembagian karbo, proteinan itu ada pemeriksaannya sih. Namanya pemeriksaan DNA ya, yang untuk sport. Untuk sport. Ya, jadi DNA khusus untuk sport. Itu gitu. Yang mahal itu bukan sih, Dok? Tapi kalau untuk DNA khusus untuk sport aja kalau nggak salah sih nggak terlalu mahal. Yang mahal itu kalau semuanya ya. Jadi nutrisi semuanya in total sampai ke hormon-hormon dan lain-lain. Berarti masih bisa dijangkau ya harusnya masih bisa. Pemeriksaan DNA yang khusus untuk sport karena tujuan kita adalah untuk tadi betul, untuk tahu mana nih yang kita butuhin. Ya, mana nih yang harus masuk ke badan kita yang kita karbo person kah atau protein person atau si lemak person. Jadi contohnya kayak misalnya keto diet ya, nggak semuanya orang itu cocok keto diet karena iya. Jadi ada orang kayak aku yang dengan metabolisme lemak yang tidak baik secara genetik dan DNA, aku nggak bisa keto diet ya. Jadi begitu intake lemak yang even lemaknya lemak baik itu langsung profil lipidku atau profil lemakku berantakan gitu. Jadi betul kalau mau precise ya cek DNA-nya. Sebenarnya sebaiknya precise karena tujuan kita pertama tadi keseimbangan hormon, kemudian fat loss, kemudian juga untuk misalnya muscle gain. Karena sebenarnya muscle gain itu kan bukan cuma untuk anak muda ya. Iya, muscle gain itu justru makin tua makin butuh kita. Nah, justru karena kan stigma atau paradigma yang beredar di masyarakat kayaknya kesannya kalau udah tua ya udah gitu. Nggak kan. Bisa, sekarang harus dirubah. Harus dirubah. Walaupun kita udah berumur juga, tapi tetap muscle gain itu perlu banget ya, karena makin berumur tulang kita masanya juga pasti berkurang ya, masa tulang ya, bukan masa hidup tapi masa si tulang. Masa itu artinya kepadatan si tulang. Tentu kepadatannya makin berkurang ya. Nah, ketika kepadatan berkurang, resiko jatuh meningkat. Atau patah tulang meningkat ya, karena tulangnya cenderung lebih rapuh. Nah, ketika kita punya tulang udah lebih rapuh, terus kita tahu resiko jatuh, siapa yang bisa bantu? Otot ya. Otot kita membantu supaya tulang kita itu tidak menanggung beban seorang diri. Ya. Jadi sebenarnya juga ini saran untuk yang usia 40 tahun ke atas ini terutama ibu-ibu ya, mentang-mentang udah 50 tahun terus mikirnya udah nggak usah pokoknya gini. Enggak, bukan begitu. Ini bukan untuk soal body shaping, tapi tadi yang seperti Dokter Grace bilang juga untuk jaga badan kita sendiri gitu kan. Karena semakin bertambah usia, semakin rapuh keadaan tulang kita. Nah, semakin butuh otot. Semakin butuh otot disitulah diperlukannya. Dan memang Dok, sorry mau nanya, di klinik kita bisa nggak sih Dok periksa tadi itu Dok untuk DNA sport? Bisa. Jadi banget. Iya, bisa periksa ya. Jadi sebaiknya memang untuk mendapat hasil yang precise kita butuhnya apa, periksa dulu lah, nggak mahal juga. Dan gitu kan? untuk menentukan dietnya berapa kalori ya. Nah, itu. Biasanya di beberapa klinik ya kayak di tempat kita itu kita periksa dulu nih. BMR-nya berapa? Iya. Ya terus targetnya apa? Mau fat loss kah? Atau mau muscle gain? Jadi nggak main tebak-tebakan berapa kalori yang harusnya masuk. Dua-duanya juga bisa kan Dok, fat loss dan muscle gain kan Dok gitu. Jadi walaupun sudah berumur kita tetap harus sehat. Body shaping tuh ntar nyusul pasti automatically ya Dok ya. Begitu, targetnya Dok? Sehat dulu. Ada lagi Dok mungkin yang perlu diketahui? Cukup sih, yang penting dimulai. Starting from now. Ya, jangan didengerin doang podcastnya, tapi abis denger podcast
dimulai. Ya, dan Apanya juga yang dimulai? Intermittent fasting dan olahraganya yang dimulai. iya. Ini saya workout udah tapi intermittent fastingnya belum. I will dok, I will. Oke. So Oke. untuk jaga supaya jangan demensia ya dok. Iya, sekarang itu demensia itu banyak banget. Alzheimer apalagi. Ya, karena lifestyle yang jelek. Oke, jadi sebaiknya dari sekarang kita udah mulai aware ya dok ya. Daripada ntar kita tua, nggak apa-apa. Kita lanjut. Kita memang sengaja ini outdoor, ada karena kita boring di studio kita. Jadi ada suara motor, it's okay kan Helsier? Nah, jadi Helsier ya. Aku juga lihat dok banyak sekarang yang belum terlalu tua dok, belum 80 tapi udah demensia gitu Iya, kan. Nah, Betul. kita untuk menghindari hal seperti itu juga sebaiknya kita Betul. mulai dari sekarang. Ya. Demikian Helsier dari Dr. Grace Hilza dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.